Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fathur Rahman. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya mengajar matematika di SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya kegiatan ini bermanfaat buat kita semua. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Supaya lebih bersemangat lagi, seperti biasa ya, ketika misalkan Bapak ucapkan semangat pagi, maka kalian harus mengulangnya dengan 3 kali ucapannya. Pagi. Oke. Semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan berikutnya, Bapak akan cek kehadiran kalian. Di Bapak lihat sudah semuanya hadir. Oleh karena itu, silakan isi presensi sebagai tanda kehadiran pada pembelajaran kali ini. Sudah? Selanjutnya, tolong diperhatikan meja kalian. Tengok kiri kanan apakah masih ada sampah. Kalau misalkan ada sampah, silakan dibuang ke tempatnya supaya nanti belajarnya lebih nyaman. Baik. Kemudian siapkan alat tulis, kemudian pulpen, ballpoint. Kalau misalkan laptop, silakan dibuka, kemudian printer-nya dinyalakan. Baik, sudah ya? Baik, bisa dimulai? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran untuk turunan fungsi pada nilai minimum, kita akan flashback kembali berkaitan sama materi sebelumnya. Yang pertama, bagaimana formula turunan dari perkalian dua buah fungsi? Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada H itu adalah fungsi dengan perkalian F sama G, maka turunannya adalah F aksen G ditambah dengan G aksen F. Kemudian, apa definisi titik stasioner? Ya. Titik stasioner adalah suatu titik di mana dalam suatu fungsi ada suatu titik dalam keadaan tidak naik dan tidak turun. Iya, betul sekali. Terus bagaimana untuk menentukan nilai maksimum? Boleh? Yang pertama, membuat dapatan yang lupa. Lalu titik stasioner syaratnya F aksen X sama dengan 0. Ya. Kemudian menentukan nilai stasionernya dan terakhir menentukan nilai maksimumnya. Iya, betul sekali. Nah, sekarang bagaimana cara kalian menentukan nilai minimum? Yang pertama kita membuat model matematikanya. Yang kedua kita menentukan titik stasioner jenis minimum dengan syarat F aksen X sama dengan 0. Yang ketiga kita menentukan titik stasionernya, dan yang terakhir kita menentukan nilai minimum. Ya, seperti itu. Kayaknya untuk yang nomor 4 kayaknya sudah bisa ya. Yaitu kata yang hari ini akan kita bahas itu nilai minimum sebetulnya. Ini berkaitan sama permasalahan kontekstual. Artinya kehidupan sehari-hari kalian kita masukkan ke permasalahan matematikanya. Coba diperhatikan.
dengan cara kita untuk menentukan nilai minimum. Nah, kali ini kita akan membahas itu. Untuk tujuan pembelajaran kali ini melalui pembelajaran menggunakan model problem based learning. Nanti kita akan memberikan suatu permasalahan. Peserta didik diharapkan dapat yang pertama menganalisis permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan nilai minimum menggunakan konsep turunan pertama fungsi dengan benar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan titik minimum menggunakan turunan pertama fungsi dengan benar. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan titik minimum menggunakan konsep turunan pertama fungsi dengan benar. Nah, ini ada 3 tujuan pembelajaran kita. Dan penilaiannya pada akhir nanti berkaitan sama penilaian pengetahuan, kemudian ada penilaian keterampilan. Selain itu, nanti kita juga akan ada penilaian terkait sama sikap kalian. Nah, sikapnya ini diambil dari tanggung jawab sama disiplin. Ketika misalkan kalian pada pembelajaran sikap disiplinnya bagus, maka itu akan dinilai. Atau misalkan kalian disiplinnya kurang, itu juga akan dinilai. Baik. Tahapan pembelajarannya yang pertama, kita akan berdiskusi dalam kelompok. Tadi sudah dibentuk kelompoknya. Kemudian yang kedua, setelah selesai, maka kalian harus mengupload hasil diskusi di GCR. Kemudian yang ketiga, ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang keempat, menanggapi teman yang presentasi nanti. Kemudian yang kelima, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan penilaian individu. Yang itu adalah tahapan dari proses pembelajaran kali ini. Selanjutnya, tolong diperhatikan video berikut ini. Kemudian tuliskan informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Tim Kewirausahaan SMA NCMS terdiri dari 6 siswa akan membuat proyek pembuatan aquascape. Mereka membutuhkan akuarium berbentuk balok dengan lebar dasar 1 meter dan volume 4 meter kubik. Akuarium akan dibuat di toko material Madani. Dengan pembuatan dasar akuarium diperlukan biaya sebesar Rp10.000 per meter persegi. Sedangkan untuk sisi-sisi yang lainnya diperlukan biaya sebesar Rp5.000 per meter persegi. Berapa biaya minimal yang dikeluarkan tim kewirausahaan untuk membuat sebuah akuarium? Nah, bisa diikuti tadi untuk videonya. Yang selanjutnya, Bapak minta Rehan. Informasi apa yang Rehan dapatkan? Jadi di kewirausahaan Madani ingin membuat akuarium dengan lebar dasar 1 meter dan volumenya 4 meter kubik. Lalu untuk membuat dasar akuarium tersebut diperlukan Rp10.000 per meter persegi. Dan untuk sisi-sisi yang lainnya diperlukan Rp5.000 per meter persegi. Oke. Hari ini kita akan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan. Silakan berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Silakan. Di kelompok 1 sebelah sini, biar supaya ini ya, 1, 2, di belakang 3 yang sebelah sini. Biar yang ininya bisa ini. Ya, ini sama ini gitu. Oke. Kalau yang ini ke sebelah sini. Yang belakang ini, yang belakang ke sini. Perhatikan dulu. Kalian berdiskusi, ini berkaitan sama permasalahannya. Jadi ada 2 permasalahan yang harus didiskusikan. Permasalahan yang pertama itu berkaitan sama video. Nah, di situ di KPD sudah ada
tinggal kalian menentukan informasi apa yang kalian dapatkan. Tadi kan Rehan sudah beberapa sudah ada informasi yang bisa kalian tuliskan. Kalau misalnya ada hal yang lain yang ternyata masih kurang, silahkan tambahkan di kolom yang tersedia. Yang kedua, alternatif penyelesaian permasalahannya seperti apa? Silahkan kalian selesaikan. Kemudian minta kesimpulannya seperti apa pada kolom yang sudah disediakan. Baik, silakan Bapak kasih waktu tidak banyak ya. Jika ada yang kesulitan, kalian berdiskusi. Kalau misalkan tidak bisa dipecahkan, kalian boleh bertanya ke teman-teman yang lain, atau misalkan ke Bapak langsung boleh. Atau misalkan kalian mau searching di internet. Nah, kebetulan di Google Classroom Bapak sudah upload terkait sama materi ajarnya. Kemudian ada beberapa link YouTube ya, atau misalkan link pembelajaran yang lainnya yang ada di GCR, kalian boleh akses. Kan cuma 1 meter persegi aja ya, itu panjang kali 1 meter dikali 10.000 rupiah. Ya, 10.000 atau 10.000 dikali panjang. Itu baru bahan dasar, biaya dasar bawahnya aja. Jangan lah. Kasih keterangan kami. Dipersiapkan ya yang presentasi 1 orang. Kalau sudah, yang permasalahan 1, permasalahan 2 di-upload di GCR. Oke, kegiatan berikutnya kita akan presentasi. Silakan upload hasil diskusinya ke Google Classroom. Silakan. Kelompok siapa? Devandri ya? Boleh silakan masuk ke dalam. Boleh. Harus bagian ini ya. Pinternya. Ayo. Silakan kelompok yang pertama nih. Kelompok Devandri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
volumenya sama dengan 4 meter kubik dan lebar sama dengan 1 meter. Biaya dasar sama dengan 10.000. Biaya total sama dengan B dasar tambah B sisi, yaitu 10.000 P tambah 10.000 tambah 1.000 tambah 40.000, minimal hasilnya adalah 80.000. Dan kesimpulan yang kita dapat adalah biaya minimal yang dikeluarkan untuk membuat akuarium adalah 80.000 rupiah. 80.000 rupiah. Baik, tunggu dulu ya sebentar. Ada yang mau menanggapi dari kelompok yang lain? Boleh, silakan. Jadi ada. Untuk permasalahan satu dari kelompok kami juga sama seperti itu jawabannya, jadi sudah cukup. Baik. Ada kelompok yang lain mau menanggapi lagi? Kami sama. Boleh. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok Devandri. Kasih aplaus untuk Devandri. Ya, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu ya. Nah, ternyata hasilnya adalah 80.000. Jadi tim kewirausahaan nggak perlu mahal-mahal nih kalau misalkan nggak untuk membuat sebuah aquascape kebutuhannya akuarium, tinggal kalian pergi ke toko material madani, tinggal bawa uang 80.000 dan itu akan dibuatkan akuariumnya. Baik, silakan. Siapa yang mau ke depan? Kelompok apa nih? Tadi kelompok Devandri. Mau nama kelompok apa? Madani. Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok Madani yang pada kesempatan ini akan menjawab hasil dari permasalahan dari soal kedua. Langsung saja, informasi apa saja yang kita dapatkan dari persoalan ini? Yakni yang pertama ada volume dari setengah tabung, yaitu 125 ml. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah luas minimum dari plat besi. Langsung saja menuju alternatif penyelesaian. Untuk mencari volume setengah tabung, rumusnya adalah volume dikali setengah dikali T. Kemudian V setengah T sama dengan 250 per R kuadrat, H sama dengan 250 per 25, kemudian hasil terakhir H sama dengan 10. Kemudian kesimpulan dari penyelesaian permasalahan kedua ini adalah dengan demikian, supaya menghemat bahan, maka ukuran dari H yang diperlukan adalah 10 meter. Sekian dari Ranjani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi nggak? Khawatir ada yang menanggapi? Dari kelompok tadi kurang lebih sama ya? Sumbernya sama? Sama gitu? Iya. Kelompok yang lain? Ya, kalau kami juga sama Pak. Baik. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok kedua. Untuk yang permasalahan kedua, ini ternyata kalau misalnya kalian akan menggunakan bentuk dari setengah tabung ya, ini harus si H-nya itu atau si tingginya kalau di tabung itu berukuran 10 meter ya. Dari pembelajaran tadi, pada saat kalian diskusi, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kalian temukan setelah melakukan diskusi? Baik, siapa yang mau coba? Ada yang mau mencoba? Mau menyimpulkan? Boleh, silakan. Dari pembelajaran hari ini kita bisa menentukan penyelesaian dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan nilai maksimum atau nilai minimum dengan cara pertama menuliskan informasi yang kita ketahui, lalu membuat alternatif penyelesaian di mana dalam alternatif penyelesaian kita diharuskan mencari nilai maksimum dan nilai minimum dengan cara membuat model matematikanya. Syaratnya titik stasioner aksen X sama dengan 0, lalu menentukan nilai stasionernya dan nilai maksimum atau minimum dapat ditentukan
Terima kasih. Terima kasih ya. Baik, untuk yang berikutnya, Bapak minta Arif deh menyimpulkan. Jadi pembelajaran hari ini dari yang pertama adalah pengertian turunan fungsi. Kita belajar pengertian turunan fungsi. Setelah itu tadi dijelaskan apa itu titik dan nilai stasioner, jenis nilai stasioner, dan uji turunan kedua untuk menentukan jenis nilai stasioner. Nah, baik. Ada yang mau menambahkan? Yang berikutnya kita akan masuk ke penilaian individu. Tapi sebelumnya Bapak minta bereskan dulu. Tolong dirapikan ke posisi semula. Silakan. Sudah rapi ya? Nah sekarang kita akan melakukan penilaian individu. Bapak kasih waktunya 5 menit dari persoalan yang sudah ada. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah selesai. Minta di upload ke BCR. Silakan. Untuk kegiatan berikutnya, kita akan merefleksi pembelajaran hari ini. Seperti biasa ya, Bapak suka meminta kalian untuk memilih dari 3 gambar ini. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Kalau gambar 1 berarti kalian sudah memahami semuanya, sudah jelas. Kemudian pembelajaran kali ini dilakukan dengan bersenang-senang artinya ya, seperti itu. Yang kedua bisa, cuma biasa aja nih. Kalau kita tuh biasa aja lah gitu. Seperti itu. Tapi kalau yang terakhir, yang ketiga, ini kalian pembelajaran kali ini benar-benar tidak mengerti, tidak paham. Nah, kira-kira kalian mau memilih yang mana? Silahkan. Siapa yang mau coba? Coba gimana ya? Nah, pilih yang mana gimana? Pilih yang nomor 2. Yang nomor 2. Kenapa? Karena itu ngerti, tapi nanti kalau melihat cara penyelesaian nggak paham. Tapi waktu ngerjain sendiri tuh kayak agak gimana gitu. Iya. Kalau misalkan Widi boleh. Nah, kalau menurut saya itu membuat dikarenakan satu ada soal yang saya bisa gitu. Yang kedua agak susah juga. Oh iya. Baik. Sebetulnya kalau misalkan kita perhatikan antara pemilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3, Bapak berharapnya semuanya itu ada di nomor 1. Tapi kalau misalkan ternyata antara kalian ada yang memilih nomor 2, alhamdulillah, dan nomor 3, berarti kalian harus berusaha lebih baik lagi. Nah, kalian harus merefleksi kegiatan hari ini melalui link yang ada di GCR yang Google Classroom. Silakan kalian refleksikan pembelajaran hari ini. Kegiatan berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi selama kita belajar dari mulai tadi pembacaan salam, baca doa sampai saat ini. Bapak rasa untuk yang kegiatan kalian dilihat dari segi kerjasama, kemudian tanggung jawab sama disiplin, ini lebih sedikit menurun dari yang kemarin. Nah, jadi Bapak harapkan ketika misalnya kalian bekerja sama dalam sebuah kelompok itu lebih tingkatkan lagi.
Kemudian disiplinnya tadi pada saat ketika misalkan waktu pengerjaan individu ya penilaiannya ini sedikit melebihi ya. Nah itu harus diperbaiki di pembelajaran berikutnya. Untuk pemahaman kalian sudah baik. Ketika misalkan kalian mengerjakan diskusi, baik itu di segi keterampilannya dalam menyelesaikan soal itu sudah baik. Kemudian di sisi penilaian untuk yang individunya, tadi Bapak sekilas sudah melihat bahwa kalian sudah dapat menyelesaikannya, walaupun ada beberapa siswa yang tidak sampai akhir ya untuk menyelesaikannya. Namun tidak cukup dari itu, kalian harus tetap semangat dalam belajar. Ketika misalnya kalian tidak paham, coba cari cara yang lain supaya lebih paham. Misalkan untuk menanyakan ke guru atau misalnya ke orang tua kalian. Kalau misalnya orang tua kalian lebih paham berkaitan sama nilai maksimum atau minimum, itu kalian boleh tanya. Nah itu untuk evaluasi yang sekarang. Yang berikutnya ini ada tugas cari 5 aplikasi dari nilai minimum dalam kehidupan sehari-hari sebanyak 5 ya. Nah ini dikumpulkannya pada pertemuan berikutnya. Ini banyak sekali. Salah satu contohnya tadi ya, ketika misalkan ada pembuatan akuarium, kemudian contoh yang lain misalkan dalam menentukan kecepatan maksimum, itu juga bisa kalian gunakan. Yang selanjutnya ini materi minggu depan. Jadi setelah ini kita akan mencoba mempelajari berkaitan sama fungsi apakah dianggap naik atau fungsi dianggap turun. Ini berkaitan dengan selang pemonotonan. Nah ini berkaitan materi dengan minggu depan nantinya. Lebih seru lagi ketika misalkan kalian mempelajari untuk ini. Sebagai contoh misalkan ketika kalian misalkan ada berjalan antara naik turun, yang kan berbeda ya. Ada kecekungannya, ada kemonotonan dia turun terus, ada yang naik gitu. Nah itu juga bisa kita pelajari pada saat materi di selang kemonotonan. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk dia setelah pelajaran kabarnya kita doa. Baik, terima kasih ketua kelas. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Bapak harapkan pembelajaran kali ini lebih bermanfaat ya. Kemudian nanti pada saat kalian pulang, hati-hati di jalan. Kebetulan ada yang jauh di Arif jauh ya, tapi nggak ke sini kan udah ya. Nggak jadi ya? Nggak jadi. Iya. Oke. Kemudian titip salam kepada orang tua.